kabarnya hari ini sehat ya? Selamat pagi. Amin ya. Selamat pagi. Selamat hari Selasa. Selamat pagi. Ini tanggal tua nih akhir bulan tapi tetap harus semangat ya. Iya. Iya, Tanggal tua. Udah Kita mau gajian nggak Kita sih? bukannya tanggal tua, tanggal muda tetap digaji. Ya ini kita, lihatlah mereka lihat asam lambung semua. Tuh, Asam lambung ada GERD-nya ya? ada GERD-nya. Waduh berbahaya GERD zaman Bahaya sekarang ya, ini ya. iya. Sobat Ambiar pokoknya harus semangat, apapun kesempatan di depan mata, ambil kesempatannya, jangan sampai diambil orang. Iya. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu Nanti lama-lama. Aku diambil orang. Itu Ambil lagu aja, ambil viral. aja, ambil aja, ambil Tapi aja. Perlan 86 ini punya lagunya mereka recycle. Jangan lupa bayar kalau punya cicilan ya. Guys, ini lagunya lagi viral banget guys. Viral banget. Tahu banget. Enak lagi Ini dibawain. yang nyanyiin, ini dibawain yang sampai ke nyanyiin. Amerika loh sama Masa content Amerika? creator. Ini Iya. yang nyanyiin. Banyak banget. Ini yang nyanyiin kakak senior kita. Iya, yang Penyanyi benernya. dangdut. Luar biasa, kita akan hadirkan. Divanya kita. Apa perasaannya ketika lagu ini kembali viral di tahun 2025, bahkan bisa dibilang lagu paling viral di tahun lalu ya. 90-an. Padahal lagunya tahun 90-an ya. Iya. Udah Oh, lahir ini belum kamu? 90-an ya? Aku belum lahir lah, aku... Tapi walaupun begitu, ini viralnya karena karena AI loh. Oh, Ah, emang viral iya? karena AI. Iya, yang bawainnya AI, Artificial Intelligence. Oh, bukan. Oh, maksudnya dibikin musik arrangementnya. Iya, Itu makanya. AI. Oh, keren banget. Coba perasaannya. Iya. AI yang bikin. Yang memviralkan. Kemudian Nanti viral. kita undang AI-nya ya. Gimana sih lo? Kayaknya nggak bisa diundang. Iya kan? Orang yang buat kalau di AI-nya. TV lain ada yang namanya Cinta. Ya. Nah, siapa tahu itu namanya siapa ya, kita undang. Iya benar juga ya, tapi kita hadirkan langsung penyanyi aslinya. Gimana perasaannya ketika akhirnya puluhan tahun kemudian lagu ini kembali naik. Betul. Di Pagi-pagi Ambiar ini dia Cici Faramida. Terima kasih banyak, ini lagunya mewakili hati kita dan perasaan kita. Iya bener banget. kan? Iya kamu juga kan. Kita sudah memberikan semuanya, kita sudah memberikan apa yang kita punya. Oh enggak sih. Lah bukannya begitu? Aku memberikan kesetiaan, dia sudah memberikan semuanya. Kita bertiga mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Ini lagu tahun berapa Teh Cici? Ini lagu tahun 1995. Oh Teteh pakai 95. pakai Pakai mic. Tahun wireless berapa soalnya ini? mic yang kecilnya Iya, mati. nggak apa-apa. Tahun 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 1995. tahun 95. Berarti sudah 31 tahun. Wow. Kita masih 95 SMP, aku tuh. masih SMP. Oh masih Oh, SMP ya? masih SMP kamu? 31 tahun. Betul. Trans TV aja batu peletakannya belum ada loh. Iya kan? Bener. Ini Wow. berarti era 90-an yang Luar lagunya biasa ya. lagi hits lagi Lagi ini. Kita mau kasih Ya. lihat buat Sobat Ambiar. Ini dia lagu yang kembali viral di tahun 2025 bahkan dinobatkan sebagai lagu terviral. Itu dia. Teh Cici, gimana ngelihatnya? Lagu ini 30 tahun kemudian menjadi viral kembali. Tapi bukan dinyanyikan awalnya ya. Maksudnya awal keviralannya ini bukan dinyanyikan oleh musisi, oleh orang gitu. Maksudnya Tapi, oleh artificial intelligence, AI. AI. Teh Cici ngeliatnya gimana? Iya, alhamdulillah ya. Sebenarnya sih nggak menyangka sama sekali kalau lagu ini bisa kembali dibuat seperti versi yang New sekarang ada. arrangement ya. Iya. Dengan AI yang begitu nuansa musiknya berbeda sekali ya, tapi tetap dengan harmonisasi dangdutnya nggak hilang. Yang nggak hilang gitu. betul. Musik boleh berbeda tapi harmonisasi dangdutnya tidak. Ya, dan ini nggak menyangka banget ya. Terima kasih lah untuk semuanya yang Iya loh, Teh, keren. kreatif ya. Yang punya ide untuk Betul. menjadikan lagu tersebut dibuat secara AI gitu ya. Ya. Oke, tapi buat Teh Cici sendiri apakah sang kreator yang kemudian mengenerate lagu tersebut ke artificial intelligence, ke AI, ada izin, ada pembicaraan terlebih dahulu nggak sih ke Teh Cici? Kalau secara langsung sih tidak ya. Ya mungkin Cici nggak tahu sih kalau ke label ya. Seperti itu. Tapi ya sekarang ini kan memang zamannya digitalisasi ya. Iya. Mereka buat satu instrumen atau kreativitas musik dengan AI. Itu kayaknya sih banyak juga lagu-lagu yang lain, bukan jangan tunggu Iya, lama-lama banyak aja ya. semua musisi, Iya, semua lagu sih banyak. Nah, Dan mungkin mengikuti tren zaman sekarang yang Zaman ada ya. sekarang. Tapi apakah mereka sudah izin gitu maksudnya ya Teh? Iya, kalau itunya sih belum tahu ya. Belum tahu ya. Tapi kalau kayak gitu tuh harus izin ya? Seharusnya izin nggak sih? Harusnya Ini jadi sih. pertanyaan ya Yang ketika, membuat. karena ini kan satu hal yang baru ya, lagu di-generate dengan AI.
Pada akhirnya kita juga bingung kalau misalnya dinyanyikan sama musisi lain, orangnya ada, Betul. gitu ya. Iya. Dia kan harus Bisa. izin. Tapi kalau ini Kalau AI? di-generate secara AI, seharusnya sang kreator harus minta izin sama labelnya. Ya, karena Harusnya kreator itu bisa tidak hanya datang di Indonesia loh Rian. Betul. Kreator itu juga bisa seluruh dunia. Betul, tinggal Kalau masukin mereka suka filenya sama kan. lagunya terus mereka Iya. File masukin lagunya orang. dia generate, jadi Betul, secara langsung. betul. Tapi Teh Cici kepikiran nggak? Ini nih lagu 30 tahun yang lalu. Apa kita generate juga ya lagu yang mana gitu secara AI? Sempat kepikiran gitu nggak? Iya dong. Awalnya saya nggak nyangka, nggak kepikiran juga kan, karena kan itu ya mungkin orang sudah agak lupa lah ya, walaupun waktu itu pada zamannya lagu itu sempat juga diterima ya di masyarakat karena mungkin gampang diikuti, dinyanyikan ya. Pas di refnya ya yang di bagian jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama ya itu kan mungkin orang mudah untuk mencerna dan bisa Iya, mengikuti. betul. Easy. Tapi kalau sekarang di AI begini dengan berbagai versi ada rock, ada reggae, R&B apa segala macam itu kan lebih mengikuti tren zaman aja anak-anak muda sekarang Gen Z ya. Tapi justru Banyak mungkin warna. yang jadi Banyak seru warna. gimana caranya kayak Kak Cici ini berkolaborasi sama AI ini jadi nyanyi. Bareng sama AI ini kan lucu dipakai di panggung Kita atau pikirkan Dewi nanti. Dengan sesuai karakternya Kak Cici ya. Tapi artinya kan ini lagu sebetulnya diterima oleh berbagai kalangan, berbagai generasi. Kita mau kasih lihat komentar mereka yang mendengarkan lagu ini Iya. versi AI-nya. Guys dengerin di menit 1:50, candu banget sampai gue ulang-ulang dan niruin nadanya. Candu. Lagunya candu pingin. banget. Candu sekali. Candu banget lagunya aku putar ulang. Enakan banget musiknya lebih modern. Ya betul, musiknya lebih modern. Please bikinkan remake lagu teman jadi nyaman, itu liriknya nyantol banget di telinga, easy listening. Banget. Ku ulang-ulang sumpah enak banget dan secandu ini musiknya sama suaranya. Wow. Akhirnya dapet juga denger-denger lagu candu apa itu? Candu banget sampai keputar ulang-ulang. Arrangementnya Top banget. Ya memang Biasanya kita- aransemennya top banget ya. Betul. Ya. Biasanya teh. Tapi nanti sekarang kita tuh kasihan ya. sama para pemusik loh yang biasa apa namanya? Tapi justru arranger. ya. Aransemen, Aransemen yang suka recycle. ya. Tapi justru sekarang yang gue dengar ya, sekarang ini restoran-restoran yang tidak diperbolehkan untuk memakai karena harus ada izin yang originalnya, akhirnya mereka memakai profesional AI ini. Oke. Iya, sekarang ini ada di mall-mall, di restoran atau di department store, mereka memakai memakai ini musik ya. ini karena iya. Tapi kan harusnya tetap nah itu dia itu Harusnya yang mungkin- regulasinya seperti apa ya regulasinya ketika seperti kita apa? belum paham tuh. AI yang mengenerate lagu originalnya, mereka generate, mereka recycle versi AI. Iya. Tapi kalau kita tanya sama Teh Cici sebagai seorang musisi ya, Penyanyi ya. ada akhirnya begini. Gimana nanti kalau ke depannya ini kan perkembangan zaman, Betul. digitalisasi. Nanti ternyata pada kenyataannya industri musik ini akan lebih banyak lagi nih konten kreator yang menggunakan AI, termasuk sama kamu juga, kamu Iya, penyanyi. Dewi juga. Iya dong. Karen juga kamu punya lagu, aku mau nanya sama kalian para Emang penyanyi, kamu cuman kan aku yang nggak penyanyi? punya lagu loh. Kamu bisa punya lagu lah, Mas Rian. Kalau lo nanyanya sama gue sih bakalan seneng banget kalau ada yang arrangement dengan AI ini. Karena belum ada yang bawain lagu lu. Tapi selain itu ya, maksudnya penasaran aja anak-anak muda yang kreatif ini dia akan buat digitalisasinya yang ke zaman modern ini kayak Kayak apa. Ya. Kalau bisa dikolaborasikan kan lucu walaupun tidak ada orang. Ayo sayang mimpi manis, basah-basah. Ya, oke. Kalau buat pemilik lagunya atau mereka yang mempopulerkan lagunya diuntungkan karena lagunya akan semakin populer. Populer. Tapi kalau aku melihat dari sisi musisinya, Iya. misalnya band Perlan 86, iya. mereka yang biasa untuk Mengiringi. membantu mengiringi Iya. para penyanyi, akhirnya apakah Udah kehilangan? tergantikan sama AI. Nah. Gimana perasaan kalian, geng? Coba gue nanya deh, coba sama Lita, baru kali ini aku nanya sama Lita. Kalau posisi dia aku sih merugikan sih kalau ke situnya ya. Karena kan tergantikan sama AI. Ya kan? Nanti kalau Yang misalnya si harusnya AI-nya dapat bisa job nyanyi itu- juga, Yang harusnya dapat job orang 86 jadi enggak gitu ya. iya gitu mami begitu. Tapi ingat rezeki itu nggak kemana. Lagian yang membedakan manusia dengan AI, kalau manusia seperti misalnya musisi asli seperti Perlan 86, mereka punya emosi, ada Soal live musik itu lebih ya kan? emosinya dapat. Lihat aja emosi mereka selalu dapat, soalnya murung terus tiap hari.
Tapi Kak Cici coba jawab dulu gimana tuh tadi pertanyaannya Rian. Gimana Kak yang tadi itu Kak? Ya, kita sih sebenarnya sebagai penyanyi itu memang ada ya keresahan itu. Tapi kita tetap aja untuk yakin dan percaya diri bahwa pendengar atau masyarakat Indonesia akan ingin mendengarkan yang langsung Benar. dari sosok suaranya. penyanyi itu. Betul. Gitu. Kayak zaman Kalau sekarang penyanyi mah tetap kali Kak. bener, aku juga kayak misalnya sebagai host, sebagai Kecuali presenter. kamu penyanyi memang nggak bisa nyanyi, suruh nyanyi suara robot, itu lain. Oh iya, Deng. Kayak misalnya aku ya, sebagai host, sebagai presenter, Iya. aku sempat awalnya ketakutan, oh nanti profesi gue digantikan sama AI. Iya. Tapi lama-lama aku mikir, enggak kok, gue punya emosi. Betul. Gue ada betul, mood, gue betul. bisa membawakan suasana yang tidak bisa dibawakan oleh AI. Nah, Kita sebagai manusia, Tapi jadi kenapa kemarin harus kan resah? di sini Iya. ada Mutia kan, kita sempat ngobrol sama Mutia. Sekarang ini dia sedang lagi buat AI-nya Glenn Fredly. Jadi mungkin for the legend yang sudah pernah ada, AI itu dibutuhkan. Oh iya, memanfaatkan teknologi Memanfaatkan tidak ada teknologi. salahnya. Iya. Dan kita beradaptasi dengan teknologi. Betul. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat kompilasi konten kreator pakai lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Kita mau kasih lihat ya siapa aja. Ini jutaan views dan juga likes ya ini dia. keren banget, Guys. Dewi. Iya dong Tete, aku suka banget Gerakannya. Terakhir siapa sih itu kok kayak baik gitu. Ah, Dewi Persik itu udah. Oh itu kamu ya? Iya Dewi Persik itu lagi dandan ya. Ya kan, itu semua menggunakan lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama. Viewsnya sampai jutaan, likes-nya juga sampai jutaan. Teh Cici tuh memantau nggak sih siapa aja sih yang pakai lagu aku tuh? Memantau gitu nggak? Ya kadang lihat-lihat aja sih, tapi nggak sempat sampai sepenuhnya begitu. Tapi tahu sampai ternyata likes-nya jutaan, viewersnya sampai jutaan tuh tahu nggak? Kemarin tahu sih, ada info juga kan. Ya alhamdulillah berkah buat mereka Alhamdulillah. juga. Dari apakah dari itu mohon maaf nih Teh, akhirnya kan tahu nih bahwa yang menyanyikan adalah Teh Cici. Akhirnya Kak Cici akhirnya banyak undangan lagi nih. Ini suruh nyanyi lagu ini atau setiap kali acara di mana Teh Cici suruh nyanyiin lagu. Alhamdulillah. Iya ya. Jadi sekarang ini kalau misalnya tadi kan bulan merindu ya, yang ada gerakannya juga. Nah sekarang kalau acara-acara dimintanya jangan tunggu lama-lama. Oh. Dan mereka juga ikutin gerakannya, walaupun aku sih nggak bisa juga. Gerakannya padahal bukan gerakan Teh Cici, tapi ini gerakan yang dipakai sama mereka Iya, yang viral ya. betul. Termasuk sama warga negara asing, ini bule-bule juga Iya. pakai utusan buat ngedance mereka. Kita mau kasih lihat buat Teh Cici ya ini ya. Tapi yang seru ya Rian, kan kemarin kan gue dari sana ya holiday. Jadi ada teman-teman gue yang mereka nge-gym dan aerobik. Itu di dalam gym aerobiknya di style ini loh. Oh ya? Waktu kamu holiday, waktu aku ke Holy Wings juga sama kok. Coba holiday deh supaya nggak makan mulu. Lebih dangdut ya. Nah, gimana ngeliat itu sampai di New York Sampai di Times, luar tadi itu di negeri New loh, York Teh. Times kalau nggak salah ya. Merupakan kebanggaan banget ya. Iya loh. Bisa Keren di banget. buat gerakan terus di luar negeri di beberapa negara begitu kan. Gak pernah terpikirkan Mas ya. Itu nggak menyangka sama sekali. Teh Cici, pernah paling jauh manggung, ke luar negeri pasti udah sering. Tapi paling jauh seorang Cici Paramida manggung di mana sih? Di dalam negeri? Di luar negeri. Luar negeri ya seputar di Malaysia, Singapura, Bangkok, Hong Kong sih. ya. Sebagai seorang penyanyi ya, warga negara asli Indonesia ketika nyanyi di luar negeri itu kan maksudnya crowd-nya bermacam-macam. Bisa orang Indonesia, bisa juga warga negara asing. Ngeliat ekspresi warga negara asing menyaksikan secara langsung Teh Cici nyanyi di atas panggung itu gimana sih ekspresi mereka? Ya mereka ikut terhibur sih ya, walaupun mungkin kita nggak tahu nih mereka ngerti nggak sih artinya gitu kan. Tapi mereka kita bawa untuk menghibur, terus kita komunikasi walaupun mungkin mereka juga apa sih ini lagunya gitu. Tapi mereka joget juga. Mungkin itu sama yang Ya. dirasakan sama bule-bule tadi ya. Betul mereka nggak sekali. tahu lagunya nggak apa, tahu artinya Yang penting apa. asik nih, gayanya apa, musiknya, Ya. lagunya kan. Mereka bisa menikmati. Betul sekali. Karena itu sejatinya hiburannya untuk menghibur siapapun itu, apapun ras dan juga suku bangsanya. Oke, Teh Cici kali ini kita mau ngajakin seorang Cici Paramida untuk melihat sebuah foto. Ini sahabat-sahabatnya yang juga menjadi saksi perjalanan karir seorang Cici Paramida. Yang diupload oleh Kak Ines Cynthia. Ketemu kangen Duduta, 8 Kemarin ini di rumahnya Iis Dahlia nih kita. Deduta. Deduta. 8. Ini rumahnya Iis Dahlia. Ini rumah sumber gosip di Indonesia ya. Iya. Ada Kak Ike Nurjana, Nurjana, Isdalia, ada Mami Isda, ada Teh Evita Ines Mala, Cynthia, ada Iyeth Elisa, Bustami, ada Cici Evita Mala, Paramida, Kak Christina Teh Iyeth Yarisa. Bustami, Bunda Cici. 8 orang. 8 orang. Deduta ya. Iya. Jadi Deduta ini memang
terakhir manggung tuh kapan sih? Pernah manggung bareng kan? Pasti kan, sering kan? Pernah sih. Waktu Tapi itu pasti memang jarang kita, karena kan sibuk banget kan? Awalnya sih memang The Duta itu terbentuk dari ada satu program ya, program di Arisan teh. salah satu stasiun TV gitu. Oke. Kita buat The Duta. Nah, jadi kita di situ setiap minggu tampil dengan membawakan lagu-lagu hits kita gitu. Kadang juga kita bertukar lagu dan akhirnya sampai sekarang ikut terus jadi The Duta. Iya. Kalau ketemu nih ya ibu-ibu The Duta ini ya. Yang diobrolin Diva itu apa Dangdut. sih Teh? Nah. Yang diobrolin itu apa sih Kak Cici kalau ketemu sama semuanya gitu? Ya apa ya, kayaknya nggak berasa sih diobrolin. Kayaknya kita udah lama nggak ketemu, terus kayaknya udah makin umur makin tua ya. Enggak kok awet muda. Terakhir ngumpul bareng tuh kapan tuh? The Itu Duta. kemarin di rumahnya Iis Dahlia itu, belum lama mungkin 2 minggu lalu lah. Ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada. Ada. Oh, ada grup itu semua iya. orang-orangnya. Yang paling susah buat nongol, susah diajakin ketemuan itu siapa? Ini kita baru lagi aja nih, kita baru lagi mau kumpul lagi ya, mau silaturahmi lagi. Karena kan memang udah lama dengan kesibukan masing-masing kan ya, kita jarang banget bisa kumpul bareng. Jadi kita atur lah waktunya benar-benar. Yang paling susah siapa ya? Rata-rata sih memang ada kesibukan, tapi ya kita atur semaksimal mungkin lah jadwalnya. Ya Bisa Gustami kumpul kali semua. anggota dewan kali itu ya. Paling susah ya. Oke, Yang paling gampang siapa? siapa? Mama Isda. Rumahnya terbuka 24 jam kalau Mama Mas. Isda 24 jam, kamu ada di mana bisa disamperin. Kadang juga dia sibuk kan syutingnya kan. Iya. Tapi kita dengar The Duta ini mau comeback lagi katanya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita ada proyek yang bisa membawa The Duta kembali lagi kumpul, nyanyi lagi. Wah itu seru banget ya. Kita nantikan comebacknya The Duta seperti apa. Tapi kita juga penasaran. The Duta di mata seorang Cici Paramida seperti apa. Kita mengajak Cici Paramida bermain dalam Ceritain Dia Dong. Cici mangga, silakan ya. Ini ada beberapa foto temannya Kak Cici. Silakan. Kira-kira sifatnya itu kayak Tempelin gimana? Teh Cici, kita Apakah punya pelin-pelan, penakut, sifat-sifat usil, yang baperan? mungkin bisa ditempelkan di foto sahabatnya. Oke, kita akan mulai Ini semuanya dari nih. Ike Nurjana terlebih dahulu. Silakan. Kalau Teh Ike Nurjana. Mana ya? Apa Cici pun nanti samping perfeksionis? sini. Apa Oke, dominan? Ike Apa tanggung Nurjana. jawab? berani, tanggung jawab, Baperan. sadar. Oh. Tukang nyinyir. Oh, tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Ya. Tanggung jawab ya. Berikutnya. Bunda Evita Mala. Evita Mala. Oh sabar. Oh sabar. Ya Allah. Paling sabar. Paling Sabarnya tuh sabar. misalnya apa kesabaran seorang Evita Mala? Pokoknya kalau misalnya kita lagi kumpul sama-sama gitu kan ya, kalau misalnya belum ada yang datang bagaimana ya sabarlah, kita tunggu dulu ya. Oh, Masya berarti yang lain suka pada datangnya telat gitu ya? Enggak juga sih. Terus kalau Kak Iyet Bustami. Oh ini mah pasti cerewet. Mana ya? Enggak dicerai. Belak-belakan. Kak Iyet Bustami. Oh iya ini. Ya kan? Oke. Tuh. Belak-belakan. Sama apa lagi Kak? Iyet Bustami di Sama apa bawah. lagi Kak? Sama apa? Apa berani? Apa keras kepala? Apa cerewet? Apa cuek? Apa Dominan. Satu ya, hanya satu ya. Boleh dua, mau Nggak dominan boleh. juga boleh. Boleh dua ya. Iya. Lihat Bustami ini. Oh, keras kepala. Keras Oke, kepala. Kak Iyet keras kepala. Oke. Oke, sekarang ini Teteh Kristina Kak, yang mana? Apa ya? Apa sumber gosip atau pelin Sumber gosip jelas Iis Dahlia. Apa penakut? Bisa lihat dulu deh. Nah kan. Mama sumber gosip Mama ya Iis Mama. Dahlia tidak usah diragukan lagi. Kebiasaan Ntar gue Mama siang ini rumahnya ya. Iis Dahlia lagi. Sini aku aja yang ngasih Mama Oke nih. Iis Dahlia. Sumber gosip. Cuek. Gosip, cuek. Ini Oke, Kak. cuek. Ini cerewet. Nah, Udah sumber gosip, cerewet lagi. Oh, semuanya keluar dari Iis Dahlia. Cuek. tapi dia baik hati. Baik. Oke, Kristina. 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 Apa? Nah di sini mana ya? Apa Kristina. jujur, apa baperan, apa dominan, perfeksionis. Nah, Baperan. Kak, Oh, Teh Kristina baperan. Baperannya misalnya gimana kalau Teh Kristina? baperannya apa ya?
Ya kadang-kadang suka ini aja kalau memang kita lagi nggak sepaham gitu kan. Ya Ngambek. paling nggak. Sensitif. Ya, ayo dong jangan gitu dong, ayo dong. Kita harus kompak gini. Ya. Oh, oke. Kak Eri Susan, Eri Susan. rendah hati. Oh iya. Ya, setuju sih rendah hati ya kalau Kak Eri rendah hati. Adil, Adil boleh, Oke. ini Adil. Adil papaku nih Kak namanya. Oke. Ini Cynthia. Ini Kak, ini Ini Cynthia. Cynthia. Nah, Peduli, caring ya. Peduli. Caring. Juli terus. Ada tambah lagi nggak Kak? Peduli dan Disiplin. disiplin. Hey. Oke, ini dia sifat-sifat dari para deduta ya. Buat semuanya pasti kita nantikan juga, sehat-sehat semua buat deduta. Kita nantikan comeback-nya nanti kalau comeback. Tapi kalau mereka comeback, dikumpulin 88-nya, habis di sofa nih. Tapi sehat-sehat ya kita Lucu nantikan ya, karya 88. mereka Ya seperti pokoknya apa ya. kapan-kapan diundang ya Deduta ya. 88. Pasti seru deh nih. Masih seru ya. Teh Cici terima kasih banyak dan di segmen berikutnya Sobat Ambiar kita akan mengundang seorang dokter. Ini juga pembahasannya akan seru sekali apalagi buat Sobat Ambiar yang punya GERD karena topik GERD ini sedang panas sekali di media sosial. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Tertawalah tertawa, peluk semua doa. Tertawa nonton Ambiar, geger. Sobat Ambiar ya, kita paham betul yang namanya stres, kelelahan mental ini imbasnya tuh bisa kemana-mana, termasuk ke GERD. Ya kalau zaman sekarang tuh memang banyak yang sudah teredukasi tentang GERD, tapi ya. tidak GERD sedikit. itu apa? GERD itu Sakit ulu hati lambung tuh. Naik gas, Betul. ke ulu hati ya. ya betul, tapi tidak sedikit juga yang masih bingung apa itu GERD, kemudian imbasnya seperti apa. Kemudian sekarang ini sedang ramai pada akhirnya di media sosial banyak yang membicarakan soal GERD, kemudian ada hubungan dengan penyakit jantung, henti jantung, dan lain sebagainya. Makanya kita hadirkan seorang dokter yang memang ini spesialis jantung dan juga pembuluh darah, yang paham betul untuk bisa Spesialis penyakit jantung ya. dan pembuluh darah, yang bisa mengedukasi kita semua di sini. Betul, jangan dikomplain kalau udah diedukasi. Makanya kok ke saya, hei? Ya kan kamu kan soalnya suka gitu. Apa? Enggak maksudnya netizen kamu. Kita akan hadirkan langsung ya, biar kita sama-sama paham aja, ya kan ini sama-sama Iya. mengedukasi kita. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Dr. Vito. Betul ya, spesialis jantung dan pembuluh darah. ya. Bagaimana jantung masih aman? Aman. Setelah membaca komentar netizen? Iya, untung ada dokter Tirta. Dokter kami semua di sini ucapkan terima kasih. Iya. Singkatnya kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah apa yang sedang terjadi dan bagaimana penjelasan singkatnya nanti juga kita minta klarifikasi dari Dokter Vito. Ya. Ini dia. Silakan dok. Silakan. Geger. Belakangan ini dunia kesehatan sedang ramai jadi perbincangan publik di sosial media. Hal ini bermula dari isu bahwa penyakit GERD bisa mengakibatkan henti jantung. Karena banyaknya opini yang beredar, para dokter jantung pun akhirnya angkat bicara di sosial media dan memberikan edukasi atas misleading yang terjadi loh Sobat Ambiar. Termasuk Dokter Vito yang turut memberikan edukasi melalui postingannya di media sosial berikut ini. Aduh, jangan pada salah-salahan gitu deh. Mending kita tanya langsung aja sama Dokter Vito di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Oke dok, tahan sebentar ya. Ini kita mau sedikit membahas singkat aja. Karena di media sosial ini Ramai. banyak sekali nih yang membicarakan. Katanya GERD bisa menyebabkan serangan jantung. Ya. GERD bisa membuat henti jantung. Itu yang terjadi di media sosial. Tapi sebelum ke sana dok, apa perbedaan antara GERD dengan asam lambung? Nah ini GERD itu kan sebenarnya isi lambungnya yang keluar. Nah lambung kita kan tuh ada asamnya. Asam lambung memang normal ya. Tapi kalau ada katup di antara saluran makanan ini yang kalau dia longgar, nah ini yang keluar, ini yang dibilang GERD sebenarnya. Jadi reflux dia keluar lagi. Nah ini rasanya nggak enak nih, pahit di Yang mulut. sampai naik ke atas. Iya. Tapi GERD itu juga termasuk cekukan, jadi cegukan gitu nggak? Iya kadang-kadang ada keluhan seperti itu. Saya sendiri pernah mengalami itu karena minum obat pereda nyeri cukup lama gitu. Karena waktu itu saya pernah operasi kaki lah gara-gara kukunya kebuka gitu kan. Intinya gitu. Nah saya minum obat pereda nyeri itu. Nah itu waktu malam saya rasa tuh lagi tidur. Terus ini
wah ini lambung saya kayak lagi nggak enak nih. Jadi rasanya tuh kayak sesek dadanya, Kan, Dok? panas. Itu jam 3 pagi. Jadi saya udah bilang, ini kalau saya bukan dokter jantung, saya akan lari ke UGD sih. Makanya saya ngerti, maksudnya rasanya orang kalau GERD itu takut kalau dia kena jantung. Jadi ya saya berusaha ngerti orang netizen tuh gimana sih. Oke. obatnya. Itu kayak tadi barusan saya karena lagi makan pereda nyeri karena dokter gigi kemarin, jadi berasa tuh, jadi cegukan. Gitu. Udah gitu. Iya, oke. mirip gitu. Jadi wajar ya, maksudnya kalau ada orang awam yang berpikiran GERD itu, oh jangan-jangan ini sakit jantung nih. Karena memang rasa sesaknya itu Ke atas. apakah memang rasanya kurang lebih sama dengan rasa sakit yang naik ke atas karena GERD dengan dada yang sakit karena serangan jantung? Atau ada perbedaannya seperti apa rasa sakitnya? Iya. Kalau serangan jantung tuh gimana, kalau GERD tuh gimana gitu loh, Dok. Nah, memang jawabannya mirip ya. Yang kalau GERD itu kan memang rasanya panas, terus lalu keluar rasa kayak pahit di mulut gitu. Gak enak kalau napas karena perutnya kan gak enak tuh. Nah, Sesak kalau- napas juga, Dok? Sesak napas juga karena jadinya tarik napas susah. Kan kita kalau tarik napas itu kan sebenarnya ada diafragma tuh kan yang Iya. bisa membatasi. Nah itu kan jadinya kita punya dada rasanya agak sesek kalau bawahnya sakit. Dan memang dia kan deket, ini jantung di sini tengah nih. Bukan di kiri ya, jantung sudah di tengah sebenarnya. Ya. Ujungnya ke kiri. Nah di bawah jantung itu ada lapisan diafragma, lalu ada lambung. Iya. Nah jadi memang mirip rasanya. Nah lalu kalau orang serangan jantung bedanya adalah dia sampai keringet dingin, Oh, oke. sakit atau keteken dadanya. Kalau serangan jantung. Ya kalau serangan jantung ini ya, lalu sampai biasanya sampai ke belakang punggung sakit juga, rahangnya kaku, terus lengan kirinya rasanya kayak baal, kram, kayak ketindih gitu. Nggak bisa gerak. Ya mungkin gerak bisa, tapi bukan nggak bisa gerak baal sih. gitu Tapi ya. baal gitu loh rasanya. Nah, Oke. Nah masalahnya kan serangan jantung nggak semua sama. Ya. Dan nggak semua orang bisa mengenali ini serangan jantung atau bukan gitu. Betul. Nah, saya kan cerita kemarin, saya itu dokter jantung, jadi saya tahu, oh ini sih bukan gitu. Tapi saya membayangkan orang yang nggak tahu, malam-malam subuh-subuh mungkin, aduh malas banget nih harus bangun, tapi takut kenapa-kenapa kalau nggak bangun. Tapi kalau ke IGD juga kayaknya, aduh malas banget ya, jadi kan gelisah jadinya. Nih gue harus ke IGD apa enggak nih kalau gini gitu kan. Nah itu makanya kita bisa mengerti lah, netizen tuh gimana perasaannya mengenai GERD dan jantung. Termasuk ini kameramen kita namanya Jalut, dia serius banget. Kayaknya dia punya asam lambung nih GERD-nya tuh. Kayak serius banget tuh. Yang ngeliatin mulu. Mas Jalut James Bond. Dia serius Sehat kan, banget ya? dia Ini memperhatikan informasi yang ya. penting banget, makanya jadi Iya. serius. Sahabat Ambiar, kita mau kasih lihat ini penjelasan GERD yang tidak bisa menyebabkan sakit jantung. Betul ya? Kita mau kasih lihat dulu sebentar. Tapi Aku dok, setuju tuh kalau ada apa-apa konsultasikan kepada dokter. Betul. Bukan dikonsultasikan kepada netizen. Kita nggak tahu netizen itu apakah benar atau enggak. Ntar jangan-jangan orang lagi sinting nggak jadi dokter akhirnya nulis sembarangan. Tapi Bisa, ya maksudnya kan? jangan overthinking dan jangan diagnosa sendiri. Itu yang Betul. lebih penting. tapi dokter bener gak kalau GERD terus-terusan gak sembuh, itu karena ada gejala dari jantung? Enggak sih. Karena ada gejala jantung. Oh, bukan gejala jantung. sakit. Oke, ini ada benernya pada orang yang punya penyakit jantung, terus dia minum obat pengencer darah. Iya. Nah, itu benar. Itu bisa memang jadi muncul GERD, karena kan kelamaan lambungnya jadi nggak tahan dengan obat pengencer darah itu. Ya, keras. Nah, jadi ada GERD-nya, jadi bisa. Bisa, Jadi bisa, kalau itu bisa. Tapi kalau tadi kita bahas bahwa tidak ada kaitannya GERD dengan jantung karena organnya berbeda. Organnya beda. Tapi yang dirasa kurang lebih sama ketika Sama. naik ke Gini, atas, sesaknya gitu Gini ya. dok, aku kan ada GERD, dok. Aku suka GERD sakit tiba-tiba ulu hati aku tuh ke atas gitu kan. Sakit kayak duk gitu kayak ke atas lama-lama tuh kayak, nah itu ada ketakutan dalam diri aku. Ketakutan itu lama-lama kan aku berdebar nih. Mungkin itu maksudnya mereka. Akhirnya efeknya ke jantung. Mikir overthinking, Mikir oh overthinking. jangan gue Iya, jantung nih, iya, serangan jantung. Itu ya. Ya, nah ini benar nih. Ini secara tadi yang kita lihat di video ya, secara molekuler memang kalau diurut-urut jadi ada hubungannya. Karena kalau memang jantung itu kan ada lewat persarafan yang sama, saraf vagus namanya, ini lewat saraf yang sama. Jadi kalau misalkan lambung ini rasa nggak enak, Gak enak. jadi jantung kita berdebar-debar. Nah karena kepikiran. Karena kepikiran juga bisa. Jadi karena ada respon saraf yang normal, kita semua nggak kepikiran apa-apa. Memang karena sesuatu terjadi nggak nyaman, debar-debar juga. Heart rate menjadi tinggi. Jadi tinggi heart rate-nya. Oke. Dok, izin kita mau kasih lihat ini. Maaf kita harus tayangkan komentar netizen yang beberapa waktu yang lalu ya. bahwa GERD tuh berhubungan dengan jantung dok. Iya. Oke. Yang bilang GERD gak ada hubungannya sama jantung, sini maju. Emakku sudah bertahun-tahun survive sama pembengkakan jantung yang diawali penyakit GERD kronis yang dideritanya. Jadi stop ya bilang GERD gak ada hubungannya sama penyakit jantung. Dokter Vito menjawab, GERD memang tidak ada hubungan sama jantung, tapi semoga emaknya membaik dan stabil ya sekarang. Izin berkenalan, saya dokter spesialis jantung, pengalaman praktek dokter 17 tahun, menulis 15 buku dan 1000-an video edukasi di YouTube. Boleh disimak
pasti bermanfaat untuk lebih mengerti keadaan emak. Salam hormat ya. Dari Dokter Bobby, saya Mbak gak ada hubungan GERD dengan jantung bengkak Mbak. Pembengkakan jantung bisa disebabkan banyak hal atau segala serangan jantung yang menyerupai GERD. Kami turut prihatin ya sama apa yang terjadi dengan netizen tersebut ya. Mungkin ini rasa inilah ya, mungkin dia putus asa bisa jadi ya. Dan karena ketidaktahuan ya. Tapi kita juga harus rasanya menghargai mereka dokter yang mereka dengan keilmuannya tidak mudah juga untuk belajar untuk menjadi seorang dokter. Apalagi dokter spesialis. Dengan segala macam ilmu yang mereka pelajari, mereka yang lebih paham, rasanya kurang patut kalau kita mengecilkan ilmu mereka. Karena mereka yang lebih paham dibandingkan kita yang nggak tahu apa-apa. Dok, ketika baca komentar seperti itu, dokter ngeliatnya gimana dok? Nah, saya pertama memang prihatin sih, karena saya tahu dengan orang yang mengalami emaknya bertahun-tahun struggle dengan itu, ya pasti kesedihan yang mendalam. Betul. Dan memang saya melihat orang yang punya GERD ini kadang-kadang kesannya kan cuma GERD aja, lambung aja begitu. Nah udah gitu kan memang orang dengan punya masalah jantung, memang temennya seringkali punya masalah GERD juga. Demikian pula Berkaitan ya, gitu ya. itu berkaitan karena ya memang mungkin orang yang punya masalah jantung kan dia udah usia lanjut, mungkin dia juga punya stres dengan itu, dia juga punya pola makan yang tidak betul, sehingga akhirnya timbullah masalah pencernaan juga. Jadi ya bisa dimengerti kalau netizen akan berpikir, oh ya ini karena ada bersamaan, ada hubungannya, padahal belum tentu saling berhubungan. Dok, saya mau nanya, apakah betul GERD ini bisa disebabkan karena stres? Iya, stres bisa. Bisa banget itu. Oke. Buat Sobat Ambiar perlu dipahami juga bahwa GERD ini kan faktornya banyak sekali ya. Betul. Bukan hanya stres, makan terlalu malam pun, kemudian langsung tidur, itu adalah faktor utama GERD. Makan makanan yang manis. Atau bagi mereka yang masih Itu merokok. juga bisa kan? Merokok, Iya. kurangnya olahraga. Rokok yang kebanyakan, diet. Kebanyakan dietnya sehat, ya benar. Ya. Jadi ini satu statement yang sekali lagi dari mereka dengan keilmuan. Mereka yang sudah punya ilmunya. Kita mau kasih lihat, ada postingan dari Dokter Bobby Jantung. GERD gak bikin sakit jantung, udah itu aja. Lalu dijawab, gak bikin sakit jantung tapi dada sesak, kematian, henti nafas, henti jantung karena kurangnya oksigen yang mengalir ke darah. Darah tidak mengalir, jantung berhenti. GERD anxiety memang gak bikin sakit jantung, tapi bisa berhubungan dengan jantung. Belajar lagi deh dok, katanya. Dok, Bagaimana menanggapi netizen yang satu ini? Yang tidak pernah sekolah kedokteran tapi ngajarin dokter yang sudah berpengalaman di bidangnya dok. Menanggapi netizen yang satu ini gimana? Ya terus terang ini kemarin baru pertama kali sih ada orang yang ngomong begini ya. Tapi memang ya kita tanpa disuruh pun pasti akan terus belajar sih. Saya selama ini, saya sudah 24 tahun total belajar kedokteran dari sejak masuk kuliah ya. Dan saya merasa memang terus belajar lagi. Dan sebenarnya memang benar karena ada kasus ini saya jadi ngulik lagi. Dan itu saya taruh di Instagram saya juga dalam bentuk karusel kan. Saya tulis lebih dalam apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya itu jadi saya belajar lagi memang. Jadi ya nggak apa-apa. Gitu ya dimaklumi sih. Dan sebenarnya 2 orang tadi sudah minta maaf di thread juga sih Ya. sebenarnya. Kita paham ngerti ya. kok, ya fine aja sih. Ya mereka juga manusia dan tidak, maksudnya secara keilmuan ya mereka paham lah. Kayaknya Ya, mereka juga kesusahan, berbicara karena barangkali pengalaman. ya karena. Tapi nggak etis kalau misalkan, sorry aku mewakili netizen yang lain juga. Maksudnya nggak etis lah kalau kita berbicara mendahului gurunya gitu. Gurunya kan pasti lebih paham. Ibaratnya kita murid nih, ya kan murid masih sekolah. Ya ini kan dia kan berarti mau belajar juga kan dok. Orang-orang ini yang tidak sepaham dengan dokter kan berarti mau belajar juga. Nah, tapi yang ngajarin dosen-dosennya diajarin gitu, gimana dok? Respon netizen tapi luar biasa sih. Maksudnya saya nggak nyangka akan ada respon seperti itu dari netizen yang saya pikir hampir semuanya kayak sebagian besar akan pikir, ya tahu nih kok bisa begitu sih. Tapi ternyata nggak ya, mereka banyak juga yang akhirnya speak up dan bilang, nggak kok begitu gitu. Harusnya responnya nggak begitu. Jadi ya ternyata banyak juga yang merespon dengan positif. Baik, tapi setidaknya ini menghadirkan satu awareness ya. Iya betul. Mereka akhirnya Iya. oke, ini yang benar langsung dari ahlinya nih, yang paham betul tentang keilmuannya. Dokter, kita mau kasih lihat juga, ini ada tanggapan Dokter Tirta. Yang Agak marah. sedikit emosi kalau Dokter Tirta. Atas kawan katanya. sejawatnya dihujat nih dok. Wajar rasanya, ini dia.
Ini teman sejawat selain dokter Tirta yang speak up juga pasti banyak ya dok ya? Iya banyak sih, tapi memang yang khasnya dokter Tirta sih. Kayaknya karena Liverpool habis kalah tuh. Jadi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan dokter Tirta dengan platform yang dia miliki dan followers yang sangat banyak sekali membantu teman sejawat lainnya untuk speak up bahwa yang sebenarnya terjadi tuh ya seperti ini menurut keilmuan yang dimiliki teman-teman dokter. Tapi dok, ini pertanyaannya. Kalau Tapi ya jujur nih dok, aku kan ada GERD, aku sampai ketakutan loh dok. Ada kan kemarin ada kasus yang meninggalnya teman kita ya, yang selegram itu terus tiba-tiba kan saya ada GERD kan saya suka tiba-tiba saya aku punya jantung, saya jadi. Tapi aku juga suka gitu. Iya, jadi ya wajar karena ketidaktahuan ya. Betul. Makanya kita hadirkan dokter di sini untuk mengedukasi kita semua. Karena memang kita tidak tahu, sama halnya seperti netizen. Kita juga tidak tahu. Tidak tahu soalnya. Makanya kita hadirkan. Dok, tapi pertanyaan gini, kalau serangan jantung jelas bisa menyebabkan kematian. Bagaimana dengan GERD? Ya, GERD sih harusnya tidak menyebabkan kematian ya. Nah, jadi GERD itu ya memang mengganggu sekali, tapi tidak sampai fatal begitu maksudnya. Ya beda sekali sama serangan jantung. Serangan jantung bisa tiba-tiba mendadak tanpa ada keluhan sebelumnya, tapi fatal. Makanya saya tulis kemarin bahwa GERD ini jangan dibuat overthinking, tapi jangan juga sebaliknya serangan jantung cuma dianggap cuma GERD aja gitu. Jadi dua-duanya ini penyakit berbeda. Serangan jantung itu sumbatan pembuluh darah jantung. Kalau GERD ini kan masalah karena ada katup dan juga asam lambung yang naik. Jadi organ yang berbeda. Oke, baik, itu penjelasan yang sudah sangat detail sekali. Dok, terima kasih banyak. Tapi kita kali ini mau beralih topik. Kali ini kita mau ngomongin soal gas whip berwarna pink ya. Kita mau kasih lihat artikelnya. Kita minta tanggapan dok. Ramai di media sosial botol gas whip pink. Apa itu sebenarnya dan alasan bahaya untuk tubuh? What is it? Kami yakin pasti dokter mengikuti juga pemberitaan ini ya. Tanggapan dokter tentang gas whipping. Jadi ini sebetulnya gas yang memang dipakai untuk membuat whipped cream ya. Karena saking canggihnya orang zaman sekarang, gas ini disalahgunakan untuk bisa mabuk dalam tanda kutip, kemudian diperjualbelikan secara bebas. Dan memang sayangnya di Indonesia ini belum ada undang-undang yang bisa mempidanakan mereka karena belum termasuk zat narkotika di Indonesia. Tanggapan dokter? Isinya apa? Ini yang pertama betul tadi tuh, isinya apa? Karena ada beberapa kejadian, botol itu isinya bukan itu. Nah itu yang kita nggak tahu. Yang pertama, yang kedua dosisnya seberapa, itu kita nggak tahu juga. Nah kalau memang benar-benar ini whip gas atau orang bilang gas ketawa, harusnya kan isinya tuh ada nitrous oxide-nya. Itu semacam kayak gas yang membuat orang tuh sebenarnya lebih tenang. Tapi satu sisi dia bisa merangsang juga sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah bisa lebih kuncup, jantung lebih ya dalam tanda kutip harusnya lebih stabil ya. Tapi kan kalau dosisnya berubah, efeknya berubah juga nih. Dok, apakah betul gas natrium oxide itu digunakan di medis untuk bius? Biasanya digunakan untuk anestesi, memang benar ya, tapi itu kan dosisnya ada dan peruntukannya ada. Nggak semua kasus digunakan gas ini. Nah itu ya kalau udah ada dibilang label disalahgunakan, itu yang kita nggak tahu isinya apa, dosisnya seberapa, digunakan seberapa lama. Nah itu yang kita nggak tahu pasti kan sebenarnya. Oke. Justru kita juga baru tahu ya akhir-akhir ini ada yang namanya gas whip berwarna pink ini. Justru saya juga bingung kemudian diperjualbelikan dan di Indonesia ya di media sosial bahkan diperjualbelikan. Tapi ya itu dia, kita yakin bahwa pihak kepolisian juga dengan sigap pasti akan mencari tahu dan menelusuri untuk kasus yang satu ini walaupun secara undang-undang untuk isinya sendiri memang belum termasuk ke dalam narkotika yang secara undang-undang diatur dalam KUHP ya. Tapi kita berharap semoga semua juga perhatian terhadap apapun yang terjadi di pemberitaan akhir-akhir ini mengenai GERD termasuk juga serangan jantung, penyakit jantung yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dokter sudah menjelaskan dengan begitu luar biasa. Terima kasih banyak buat kami, buat dokter kami ucapkan. Tapi kita mau nanya, kalau untuk natrium oxide ini sendiri jangka panjangnya untuk penggunaannya sendiri apa sih dok? Ada efek samping nggak dok? Ya, nitrous oxide ya, ini tidak pernah digunakan jangka panjang, tapi memang ada beberapa case report dulu ketika awal-awal zat ini baru dikenal itu ya. Ya mereka bilang jangankan jangka panjang, jangka pendek pun kalau memang ada yang kita nggak tahu berapa dosisnya dalam tanda kutip disalahgunakan, digunakan di luar medis ya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan dan yang fatal juga. Ya terlepas dari pemberitaan ya, ini kan bukan karena itu tapi ini secara general aja. Betul, secara general. Katanya kalau menghirup itu 2 detik gitu bikin happy, bikin tenang. Ya betul ya, bikin lebih relax memang sih. Ya. Tapi temporary. Temporary, bikin relax itu. Pertanyaannya kenapa kok bisa dijual bebas gitu dok? Ya itu makanya. Zaman sekarang apa aja bisa dijual kayaknya di online ya gitu ya. Ya, ada peluang, ada uang. Iya.
Mungkin Ya ya bukan saja yang menggunakan, tapi siapa yang ngepack itu isinya kita juga nggak tahu ya. Apakah efek dengan menggunakan itu membuat jantung berhenti sudden death? Ada potensi demikian pastinya, karena memang ya bisa saja. Semua zat juga kalau disalahgunakan bisa jadi seperti itu sebenarnya kan, apalagi zat yang mempengaruhi sistem jantung dan pembuluh darah, apapun isinya ya. Efek terberat dari penggunaan zat tersebut apa dok? Ya itu tadi, jadi karena ada persarafan yang membuat trigger ke sistem jantung pembuluh darah, dia ada namanya depresi miokard. Miokard itu intinya otot jantung lah. Kalau depresi itu dia menurun fungsinya lama-lama gitu. Oke, Nah, fungsi itu jantung. Fungsi jantungnya lama-lama menurun ya, otot jantungnya. Nah itu yang bisa terjadi. Ya itu kalau dipergunakan waktu itu misalkan dipergunakan berlebihan, makanya perlu ada dosisnya makanya. Baik dok, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan sebagai seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah? Pesan singkat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, ini plot twist terakhir ya. Ternyata GERD sama jantung itu sebenarnya ada hubungannya juga sih. Yang bisa kita lihat hubungannya adalah pola hidupnya sebenarnya. Kan orang tadi udah disebutkan tadi, Karen udah bilang ada obesitas, merokok, tidur sembarangan, stres yang tidak di-manage, itu semua sebenarnya mirip jantung dan GERD. Jadi kalau kita daripada bingung nih pusing mengenai ini GERD apa jantung, coba deh kita sayangi diri sendiri dulu. Kita kenapa sih sekarang gitu? Apa sih yang harus kita perbaiki? Hidup lebih sehat itu akan bermanfaat untuk dua-duanya, entah jantung dan untuk GERD-nya juga lebih membaik. Terima kasih Dokter Vito. Kita kembali saat lagi. Ini bintang tamu kita berikutnya ya. Iya. Suaminya juga kemarin kena asam lambung. Iya. Gimana nggak asam lambung? Tingkah istrinya, begitu sih. Nah, suaminya kena GERD gara-gara istrinya. Iya. Ya, tapi walaupun dia itu tingkahnya istrinya seperti itu bikin kangen. Siapa yang kangen? Buktinya ini suaminya. Oh iya, benar. Buktinya kan balik lagi rujuk. Benar. Ternyata tingkah, Rujuk. iya, Wah. Senang banget ya. Emang kamu udah pernah lihat suaminya yang mana? enggak. Makanya datang sekarang perdana sama suaminya, Sobat Ambiar ya. Ini suami yang beneran atau gimmick? Beneran. beneran. Ini suaminya. Oh, ada yang gimmick ya? Zaman sekarang soalnya kan Apa banyak kepingin adanya. tenar pakai gimmick-gimmick. Ya, pasangan selebriti yang kembali rujuk di tengah huru haranya dengan RK. Di pagi-pagi Ambiar, kita hadirkan Lisa Mariana dan sang suami Dori Setiawan. Oh, nyampe juga suami. Ini suaminya, sini. Lisa. Sini. Ya Allah, body kita udah mirip, Mami. Oh, Lihat. oh iya, ya mirip. Ya mirip kan bajunya aku gombrong. Enggak, bentar lagi. Diapain Aku lagi sih, mungil Lisa? kayak Mami. Emang kamu udah bisa diapain lagi? Sedot lemak. Oh, sedot lemak. Gak apa-apa sedot lemak, gak apa-apa. Oh, sedot Buat lemak sehat lagi. kan? Buat sehat. Jadi tidurnya nggak ngorok lagi, nggak kram-kram. Lemaknya Tapi kenapa? kan kamu bariatrik. Bariatrik juga, Mam. Ini suaminya. Iya. Kembali Ini rujuk. suaminya. Oh, alhamdulillah Iya. kembali rujuk. Nggak kapok, Mas. Ini yang kalau ini beneran, nggak settingan. Oh, ini emang yang Oh, yang kemarin settingan? settingan yang Iya, mana? kemarin. Lisa Mariana. Lisa, tapi hidung kamu sekarang udah baikan ya? Udah, Mi, tapi harus ditambah tulang apa tuh dari paha. Wah, Biar segala makin macam. bagus. Tapi dia makin cantik loh. Makin cantik ya, gimana nggak makin cantik, operasi mulu ya. Lisa Mariana kami semua mengucapkan terima kasih Mas Doris. Terima kasih ya Mas Doris sudah datang. Mereka kembali rujuk. Karena kemarin Kembali ini harmonis. katanya sempat pisah ya. Sempet. Sempat pisah, nanti boleh ceritain, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini kata-kata rujuk nih agak tricky nih. Soalnya kita tuh berpikir kemarin itu kalian sempat cerai. Jadi sebenarnya kemarin itu cerai atau enggak sih sebetulnya? Berantem doang sih, Kak. Lebih ke berantem. Aku tanyanya sama suaminya aja deh. Kalau Iya. sama Lisa kan soalnya suka Agak berubah-ubah. mundur ya. Jangan mesem-mesem. Katanya harmonis, harmonis Iya, loh. gak boleh gitu sama suami atuh yang lembut. Aku nggak bisa soft spoken kayak Mami, nggak bisa. Kecuali suamimu selingkuh baru. Sebentar, kamu bilang aku nggak bisa soft spoken. Gue soft spoken ya. Nah, termasuk yang baru. Terlihat soft spoken sekali. Iya, kecuali lakinya bandel baru. Itu pun udah babuar langsung cerai. Ya. Mas Doris, jadi kemarin itu bukan bercerai ya? Ini klarifikasi nih. Kita pisah rumah aja sih. Tapi nggak ngucapin talak gitu, Mas. Talak Oh, Mas yang ngucapin talak. Iya. Talak 1 apa talak 3, Mas? talak 1, 2, 3.
Ya kalau udah talak 3 ya udah cerai dong, gimana sih? Gimana sih, Man? Kalau udah talak 3, kalau mau ke harmonis lagi harus Harus nikah nikah dulu lagi, sama yang perempuan lain. lain. Enggak, kita cuma talak aja, cuma ngucapin talak. Oh ya udah, kita cerai gitu kata si Masnya. Iya. Abis itu langsung Masnya pergi. Bisa, kita bisa aja udah. Oh, kita bisa. Oh. Itu berapa lama ditinggal istri? Aku itu Nangis-nangis lo di Bali. gue liburan di Bali. Iya, Bali nangis-nangis. Bisa lagi nih. Kemarin tuh berantem karena apa Mas Doris? Ya karena yang kemarin aku nggak setuju itu. Gak setuju apa? Yang settingan itu. Oh yang settingan sama cowok datang. Ya iya lagian kamu ngapain settingan udah Tanpa punya izin, suami. tanpa izin. Gak izin? Nggak. Kenapa kamu waktu itu Ih. gak izin? Izin tapi dia yang cemburuan. Ya bener lah masa Wajar bininya orang malah suami laki sendiri. lain. Seakan tidak menghargai punya Benar. suami, datang ke publik bilang bahwa ini pacar Pacar gue. aku. Nah ini mungkin gara-gara duitnya ya gede Allah, banget gue tuh ya. cinta banget ya lo pagi-pagi hamil, tapi kenapa sih dibom? Masih Bisa, Apa? duitnya cucok. Lumi. Oke kita lupakanlah soal settingan itu ya. Mas Doris nggak terima tuh tentang settingan segala macam, wajar harga diri suami. Iya karena dia gak izin aja sih itu Nggak aja izin. sih. Nggak izin. Sebenarnya ya udah terjadi gitu kan. Oke. Nah, akhirnya ribut lagi. Ah. Ya udah ribut-ribut udah aku pergi aja ke Bali. Berapa lama pisahnya? Hampir berapa ya? 2 bulan. 2 bulan kan? 2 bulan. Selama 2 bulan itu nggak ketemu sama istri sama Lisa gimana? Sama anak juga Aku loh. video call anak kan sama anak video call lewat handphone Mbak. Oh lewat telepon Mbak. Lewat anak. Emang anaknya ada berapa sama Lisa Mas? 1. Dua tetap Taruhlah. itu dua-duanya anak. Dua-duanya anak deh. Keren Mas Doris. Tapi kita bakal lihat dulu ya, ini apa alasan mereka kemarin sempat berantem dan juga berpisah ya. Detailnya seperti apa. Itu kok jadi ngebahas nafkah, Iya. ngebahas uang. Lagi sepi aja waktu itu kerjaan. Jadi kan waktu itu kan aku masih dihujat banget ya Mia. Alhamdulillah kan sekarang kan Lisa kan udah ya agak disenangi lah gitu. Iya bener. Iya kan. Banyak yang suka sekarang ya. Nah, dia tuh tutup studionya. Ah. Studio apa namanya? Studio tatonya. Jadi ya agak Oh, Masnya kurang. bukan tato gitu. Oke. Tato artis kan dia. Jadi berkurang penghasilannya karena kesel lagi berantem kamu malah itu yang kamu keluarin mulut Paginya kamu. berantem, malamnya podcast ya udah. Itu yang Sambil keluar. curhat, iya itu yang keluar gitu. Oh. Itu 2 bulan pisah terus akhirnya komunikasi lagi yang minta untuk balikan itu siapa? Dua-duanya. Oh dia nunjuknya kamu. Nunjukinnya Lisa. Enggak. Malam-malam nelpon jam 1 loh. Apa dia bilangnya apa? Apa Mas bilangnya apa Nggak Mas apa. jam 1 Mas? Cepetan ke sini ke rumah. Kenapa? Aku langsung dari Bali. Ah. Langsung berangkat. Lisa Iya, kasih Oh Mas tahu aslinya dong. Bali orang Bali. Enggak. lagi ke Bali. Oh lagi di Bali. Kenapa kamu pengen suami kamu pulang? Kenapa kamu gak bisa lepas dari yang namanya Doris? Aku masih kasihan sama anak. Jangan bohong munafik. Bilang aja aku masih cinta gitu loh. Jangan gengsi ya tuh. Aku kesepian. Ini kemarin kesepian Apa main. yang membuat kamu gak bisa lepas dari seorang Doris Setiawan? Enak. Gimana sih? Ya Allah live lagi. Anak. Maksudnya anak, iya anak. Heeh. Wah dokter pakai Tapi ya, kalau aku jujur ya, kalau aku salut sama Mas Doris. Maksudnya Iya, terlepas kamu dengan segala macam permasalahan kamu ya. Tapi Mas Doris masih terima kamu gitu. Dari awal kan dia mau menerima kamu loh. Aku mau nanya sama Mas Doris. Kan Mas Doris tahu permasalahannya Lisa Mariana ya? Tahu. Alasan mau menerima Lisa Mariana itu kenapa? Ya waktu itu sih dia kan mantan aku dulu awalnya. Jangan pegang-pegang rambut, hairdunya mahal. Aha. Jadi ketemu lagi sebelum punya anak. Aku menghilang lagi. Aku menghilang ketemu lagi pas CLBK. salin umur 7 atau 8 bulan. Pacaran sebentar nikah. Iya 3 Itu bulan aja doang udah. pacarannya. Alur ceritanya. Ya begitu aja gitu ya, CLBK ibaratnya. Sekarang kalau dipanggil stasiun TV paket bundling. Iya. Pinter ya, bisa aja lu cari duitnya berdua. Oke buat Lisa Mariana barengan sama Doris kita akan mengajak mereka untuk bermain. Ini kalau lagi di media sosial lagi Iya. trennya, Iya. namanya adalah At Least. Misalnya begini, walaupun aku memang gak punya pasangan tapi at least aku bahagia.
at least. Enakan punya pasangan gitu daripada kelihatan bahagia. Sendiri tapi kelihatan bahagia gitu. Tapi lu kemarin punya pasangan nggak kelihatan bahagia? Ya karena pilihan yang salah. Kan daripada lu sekarang gak punya pasangan tapi kesepian nangis mulu. Enggak, coba lu at least-nya gimana? At least program gue tiap pagi operasi hidung gue udah 3 kali. Ih kalah gue 5 kali. Dia udah 5 kali ya. Oke, siap ya kalian at least paham ya. At least ya. Tapi nanti boleh saling mengomentari, boleh protes juga. Oke, kita mulai dari Lisa Mariana dulu. Ya, ya. Oh gitu. Ya yuk sekarang. At least. At least walaupun gue dihujat se-Indonesia tapi sekarang dicintai, cetak. At least. Kamu mau ngomong apa? Mau protesnya atau mau menanggapi? Gak usah lah, gak usah ditanggapi. Iya betul, ini baru laki-laki nih, Silakan. bener deh. Berantem. At least walaupun hidung gue setengah, gak boleh operasi sama dia. Jangan mau operasi, nggak boleh. Kenapa? Ya, Lanjut Lisa. at Kamu. least. Oh lagi, apa ya? Lo pagi-pagi masih ngantuk disuruh mikir lagi. Apa ya? At least. At least, Walaupun gue telepon lu pagi, apa? walaupun gue telepon lu pagi, Diajarin mami. At least. Walaupun gue telepon lu pagi, lu juga sayang sama gue kan? lu juga sayang sama gue kan gitu ya. Apaan sih lu? Lu mah curhat lewat Lisa lu. Bukan! Mami itu yang kemarin bener. Sama siapa? Sama yang itu. Sama siapa sih Lisa lu taunya apa? Hah? Kok Sama bisa Fir. sih? Keluar mulu di FYP. Mamahnya sayang sama gua. Tapi guanya nggak ada pacaran dan nggak pernah ketemu. Gua udah punya calon, udah sekarang ini. Ayo, yuk. Iya bener, ampun. Kenalin. Calonnya. Beneran apa setangan nih? Enggak, bukan. Emang lu settingan ya. Sobat biar Ayo, masnya. terakhir ya. At least walaupun perut gue besar, tapi istri gue makin langsing. Soalnya kan aku kan bariatrik kan, potong lambung kan. Jadi makan kan cuma 2 suap mie ya kan. Sisanya dia ngabisin, jadi dia gendut gitu. Ya Lisa, kamu lihat nggak sih suamimu tuh ngalah mulu loh dari kalimat-kalimat. Iya bener, Lisa aku tuh bingung. Kamu tuh ya, dia mau menerima kamu tapi kamu melarang dia ini itu, termasuk Lisa Mariana ini kemarin katanya melakukan operasi hidung tapi suaminya nggak boleh katanya. Kita lihat. Jangan. Oke, buat informasi Sobat Ambiar, ini adalah operasi hidung Lisa Mariana yang ke-5 kalinya. 5 kali. Kenapa 5 kali. sampai harus 5 kali? Kak Karen, ada yang Kan kelima dulu kan nggak usah khawatir. Makanya, Iya. baru mau keempat nih. Iya. Kan dulu kecelakaan. Iya. Ya kecelakaan kan cuma sekali, kenapa sampai ke-5 kali sekarang Nggak, operasinya? maksudnya kecelakaan itu kamu pada waktu kecelakaan udah hidung operasi. Hidung udah operasi, terus kan full, itu kan full implan. Pada waktu Iya Mi, kecelakaan. lagi make up, itu apa kok kayak jerawat gitu kan. Keluar. Taunya implannya keluar. Allahu Akbar. Plastik. Itu gara-gara tanam benang, jadi treat lift, tapi belum dibuka benangnya udah ditimpa implan gitu. Pokoknya gitulah kedokterannya. Jelasan. Terus ini yang ke-5 diapain? Ini pakai ribs. Tulang Tulang iga. Oke, ini bagus kok. dari badan sendiri kan. Ini berhasil ini. Kapan kamu operasi plastik hidung yang ke-5? 2 bulan lalu ya. Ya dulu. Di Indonesia atau di luar negeri? Di Indo. Termasuk ini lipolisis. Iya. Lipolisis sudah? Iya, semua di endorse sih Mi, alhamdulillah. Udah cukup puas belum sama hasilnya sekarang? Atau kamu pengen operasi hidung yang ke-6 sampai hidungnya mancung segini ya? Jangan, kata netizen jangan, udah Lisa gitu aja gitu. Udah cukup Lisa ya? Iya, Lisa udah cantik, tinggal kamu kecilin lagi badannya. Iya, Oh, kayak sendiri juga mami udah biar cantik kok. gitu Tapi kan. Lisa, kita mau nanya sama kamu. pakai Kenapa baju tuh gampang. kamu tidak memberikan kesempatan buat suami kamu? Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Doris Setiawan ketularan Lisa, ingin operasi hidung juga tapi dilarang Lisa Mariana. Takut anak-anak gak kenal bapak. Iya. Emang Mas Doris pengen operasi, Mas? Enggak, waktu itu ya dapat mau endorsean. Dapat endorsean suruh operasi hidung Iya, juga. tinggal tanda tangan dia. Oh, terus? Tadi dia bilang, lu aja gunting rambut, anak lu nggak kenalin. Akhirnya ya udah nggak jadi. Ih, nurut lo suaminya, lo baiknya. Iya, dikasih Mi, mau langsung one, get tindakan. one. Ya udah kasih aja, kalau suaminya kepengen kamu ikutin aja. Jangan Anak-anak aku nggak kenal. Jangan, kan kalau cowok operasi kayak gimana ya.
Itu dia operasi lo. Tapi Mas Dodi sendiri Bagus, operasi natural. Dodi sendiri kepengen operasi nggak? Enggak sih, Oh enggak. Ya. Yang mana yang natural? Sedot lemak, sedot lemak. enggak sering. Enggak ya. Udah gini aja lah ya. Orang dia aja nggak mau ditacap Mi di ruang make up pakai apa namanya? Pakai Ya, bedak. Ya soalnya bedaknya setnya kagak ada. Ya karena dia laki banget. Mas Doris, aku mau nanya sama kamu dengan segala macam penampilan Lisa Mariana sekarang di permak ini itu, operasi ini itu, kamu ngeliatnya gimana? Kamu kan kenal dari zaman dulu nih soalnya Ya, kan? tetap menerima dari istri zaman nggak sekolah. ada keadaan seperti ini. Kalau aku sih sama aja sih kayak dulu-dulu gitu. Malah makin tambah cantik atau enggak? Gimana ya? Sama aja. Yang berubah dari Lisa Mariana tuh apa sifatnya kalau dari zaman dulu? Dia lebih kedewasaan. Lebih dewasa Dewasa, sekarang. Lebih dewasa katanya. Kalau lebih dewasa kok masih singgung aura kasih. Kita mau kasih Berdasar Ya kenapa apa sih sih kamu? aku tuh nggak singgung-singgung loh, itu senior. Itu kan berarti kan seangkatan mami ya, Mi. Masa aku singgung-singgung nggak mungkin kan? Ya kenapa kamu harus pakai motor dengan warna kuning? Aku punya di rumah. Masa? Bener, Oh ya? ada. Oke, kita mau kasih lihat ya. Ini yang diposting dan juga caption. Motor kita warnanya sama. Kok bisa samaan gitu sih Lisa sama-sama kuning belum? Emang suka warna kuning atau gimana? Memang kalian tuh kayaknya kesamaannya Iya, sama ya. maksudnya bisa Memang jadi. banyak kesamaan. Aku nggak tahu, emang banyak kesamaan aja gitu, Kak Karen. Nah, selain motor apalagi kesamaan kalian sih? Ini dia kan punya peternakan ayam kan? Ya. Aku punya pemotongan ayam. Apalagi selain itu kesamaan kalian? Baju Baju, apalagi kesamaan kalian? nggak tahu. Kesamaannya? Ya. Takut. Sama-sama disukai masyarakat Indonesia. Iya, benar. Udahlah sekarang mah yang lurus-lurus aja. Iya, aku mah nggak pernah nyindir-nyindir Tete Aura kasih. Kan kita mau San Mori bareng. Musan Mori, siapa aja Iya, Musan udah Mori? DM-an juga. Sama siapa aja? Iya. Siapa aja Musan Mori? Nggak tahu sih, Teh Aura ngajaknya aku doang. Mungkin nanti ada lagi gitu kan. Nah, makanya Vespa aku kasih sespan. Sespan tuh yang kayak tadi tuh ada sampingnya gitu. Oh, buat Jadi, boncengan. Iya, biar agak luas gitu. Maksudnya apa nanti ada lagi maksudnya? Pagi. Nanti kita mau Lisa lagi tetap di pagi-pagi ya. Mengapa untuk tak baik-baik saja? Kita hanyalah manusia. Geger, geger, geger. Kabar datang dari panggung ajang pencarian bakat dangdut tanah air. Seorang penyanyi muda berbakat, Ari Almu Arif, atau yang akrab disapa Aif, peserta ajang kompetisi menyanyi dangdut asal Prabu Muli, Sumatera Selatan. Banyak warganet yang terpesona dengan penampilan dan suara indahnya. Namun sayangnya, Aif harus terhenti di top 35. Tapi, kabarnya Aif mengikuti kompetisi menyanyi dangdut ini bukan hanya untuk mengejar cita-cita sebagai penyanyi, tetapi juga ingin mengejar cinta lamanya. Aduh, siapa sih? Penasaran deh. Terus kita tanyain hanya di pagi-pagi ambiar. Geger. Selamat pagi Aif dari Prabu Muli. Aif, kamu usia berapa Aif? Untuk usia sekarang udah 24 tahun. 24 tahun. Ya kamu nggak bisa masuk lagi dong. Bener Mami. Sabar ya. Iya, Mi, nggak apa-apa. Aif, nggak usah pakai mic, it's okay. Aif, Ya, kami semua ada di sini mic ini, ucapkan terima kasih. Aif, boleh silakan duduk. Silakan duduk sayang. Prabu Muli, Sumatera Selatan. Prabu Aif, Muli Sumatera Selatan. Ini yang isu yang kemarin mantan pacarnya Rara ya. yang ngejar-ngejar Rara, katanya begitu ya. Ikut kompetisi menyanyi ajang pencarian bakat. Awalnya tuh gimana? Awalnya kamu daftar sendiri atau didaftarin sama orang lain apa gimana? Awalnya itu daftar sendiri Kak. Itu Daftar sendiri. Kebetulan pertama tuh kan di DA7 kan ada online sama offline. Nah kebetulan Aif tuh ikut yang di offline-nya yang berada di Prabu Muli. Langsung lolos tuh ya. Enggak langsung lolos. Pas itu kan kita ada tahap 1, tahap 2 gitu. Ya maksudnya tahap 1, tahap 2 itu sudah Iya. oke. Udah. Masuk gitu ya? Iya masuk. Oke. Yang kita dengar itu kamu ikutan ajang pencarian bakat ini karena kamu mengejar cinta lama kamu, Aif. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Siapa cinta Pernyataan Aif. lamanya? Seorang perempuan yang katanya akan segera menikah sayangnya. Ini dia. Oh, jadi sebelumnya emang kenal sama Rara? Ya sebelumnya itu Aif udah kenal sama Rara. Karena kita kan dulu kan pernah sempat satu sanggar sebelum dia ikut Lida tuh.
Teman masih sekolah lah ya, teman Iya, sekolah teman satu atau teman sekolah. main? Kalau teman main tuh enggak, kita teman sanggar gitu. Oh, teman Di sanggar. Prabu Muli. Iya, di Prabu Muli. Suka. Ya, Umur berapa waktu itu? pas itu Aif umurnya pas masih kelas 1 SMA, terus si Rara umur Rara berapa? kelas 3 SMP. Ya Allah, Masih bocil. Terus kamu tembak. Dor, ditolak. Iya benar. Alasan Rara menolak kamu saat itu apa? Alasan Rara tuh yang pastinya dia pengen ngejar karirnya dulu. Terus karena kita kan masih anak-anak kan, jadi kayak ya udahlah kita ke depannya masih panjang gitu Bentar, kan. Rara lu sosokan banget SMP. Mau ngejar karir dulu. SMP woi. Mau ngejar karir SMP jawabannya loh. Wow, sangat dewasa sekali Rara. ya bener kan maksudnya mengejar cita-cita. Dia kan pengen punya Cita-cita. cita-cita jadi penyanyi. Masih kelas 3 SMP ngomongin karir, Wi. Ya nggak apa-apa, kan dia mau berkarir, mimpinya kan pengen jadi artis, pengen jadi penyanyi. Luar biasa manifestasinya ya. Tapi sekarang dia Sekarang jadi kan? mau jadi istri orang. Gimana kamu? Minggu depan loh. Oh, tanggapan aku. Lu kok ngebocorin minggu depan? Parah banget lu. Undangannya udah terima baru. Ya kan undangannya bukan buat semua orang. Parah banget. Ya, Ger. Gimana perasaan kamu pada waktu itu ketika ditolak sama Rara? Kamu sedih kah, galau kah? Atau biasa aja? Sebenarnya itu ada rasa sakitnya juga, tapi ada rasa juga. Tenang ada tante. Hei, suami di samping, baru juga Ada rujuk. suami loh. Sakit tapi itu jadi pemicu. Iya. Yang ikutan ajang pencarian bakat tuh berarti Rara duluan ya? Rara duluan. Pas akhirnya kamu ngeliat Rara di TV nasional, dia ada di sana. Kamu kan masih di Prabu Muli. Iya. Lihatnya gimana tuh? Wih, ini nih orang yang pernah nolak gue nih. Ya kalau perasaan aku mah pastinya ngelihat dia bangga banget dan senang kan dia berada di situ. Setelah itu kan aku juga mulai berpikir nih, kayaknya aku ikut audisi juga, siapa tahu kan bisa nyusul dia gitu kan. Dan sekalian aku pengen karena aku masih ada rasa, jadi aku kayak pengen. Siapa tahu bisa cinlok gitu Iya ya. benar Mami. Bisa diterima sama dia gitu ya. Ternyata kamu diterima nggak? Masih tetap enggak, karena dia kan udah ada calon Akhirnya pendamping kan. dangdang. Tuh, udah punya calon. Udah ada Tapi alat. kamu ketika ikut audisi itu kamu lolos nggak? Ketika ikut audisi alhamdulillah lolos. Siapa jurinya sih? Ada Mami Dewi DP, Persik. Kak Wika sama si Mai Soima. Lu pengen banget disebut. Ya tadi udah kelihatan muka lu. Seneng banget nama lu disebut. Iya dong validasi. Dewi Persik masih butuh validasi, kaget gua. Ya, buat lu ya. Wah, tapi kita mau kasih lihat, tapi walaupun sama Rara ditolak, tapi dia katanya cinlok sama yang namanya Kayla. Ini. Pacaran sama Kayla. Kalau pacaran tuh sebenarnya tuh kita tuh kayak kelihatan emang pacaran, tapi aslinya tuh sebenarnya abang adek. Abang ade. Mana ada abang adik zaman hari gini. Kenapa cuma abang ade? Kenapa Iya nggak kenapa? dicoba untuk Tapi pacaran? kamu ada rasa sama dia. Sebenarnya itu sempat ada rasa pas ketika Pada awal-awal waktu di asrama. di asrama, terus awal-awal kita duet gitu diduetin dari situ. Tresno jalanan Rasa Soto itu Kulino. muncul. Akhirnya sering ketemu. Akhirnya Nggak ada, Bang Ade adanya Akang Eneng ya. Kang Neng. Lu apaan sih? Gak semuanya Kang Neng ya. Iya loh. Manggilnya. Kamu sempat nembak dia nggak? Abang. Kalau sempat nembak tuh nggak ada sih, cuman kayak emang bener-bener kita tuh emang hari gini pakai nembak-nembak kan udah pada dewasa ya. Iya bener. Jadi kamu udah merasa dia sekarang pacar kamu atau bukan? Kalau sekarang mah enggak, dia masih tetap kayak adik aku. Kenapa? Kamu hanya menganggap sebatas adik. Sahabat-sahabat? Kalau sahabat tuh enggak, tapi udah kayak saudara sendiri. Memang kita itu kelihatannya bener-bener kayak Jadi kalau udah Kayla ada pacaran gitu. cowok lain gitu yang nembak gimana? Hmm? Kalau Kayla tiba-tiba ada cowok yang nembak dan suka gimana? Ya itu mah Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kamu nggak cemburu? enggak. Karena kita juga kan jauh kan jaraknya, dia di Cemburu aja kenapa sih? Emang kenapa? Namanya kalau orang ikut bahagia, dia harus ikut bahagia juga kalau support satu sama lain ya. Iya benar. Tapi kalau dari mata kamu seperti apa? Kalau dari mataku mah ya udah, itu mah kebahagiaan dia itu Kamu support dia gitu. support gitu. Oke, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Rara bukan, Kayla bukan. Barangkali ini foto-foto yang akan kita Ya. hadirkan buat kamu adalah Kamu pilih ya. Iya. pilihan kamu dalam pilih Games siapa. Pilih siapa. Coba lihat ya. Udah di briefing tadi Karen Delano, fotonya jangan dikocok, malah lu kocok-kocok fotonya.
Udah disusun, oke ya, baik kalau begitu ya. Ini kita susun ya di sini. Udah nggak bisa disusun lagi kalau begitu ya. Ya. Siap ya, silakan. Mana yang kamu pilih? Silakan dipilih. Rara apa? Rara. Cahaya. Rara. Oke siap ya Cahaya kita sih. Oke berikutnya, Rara atau Cantika? Rara. Oke berikutnya, kok cowok? Rara. Oh teman ya. Rara atau Virgi? Balik lagi ke Virgi. Virgi. Oke. Virgi atau Arbil? Arbil. Oke Arbil. Kok gak pilih anakku kok? Ya. Terus Neng. Valen atau Arbil. Aduh agak ini juga ya Kak. Valen Ini ya. atau Arbil? Arbil deh. Oke Arbil. Valen juga kasihan. Sebentar ya saya kan. Oke. Selanjutnya. Ini lupa namanya siapa? Wildan. Siapa? Wildan atau Arbil? Wildan apa Arbil? Masih tetap Arbil sih. Arbil, oke. Selanjutnya. April atau Arbil? Arbil. Arbil atau Mutia? Arbil. Selanjutnya. Kayla atau Arbil? Aduh. Gimana nih ya? Kok nggak ada Lisa sih? Gak ada versi tante, gak ada. Kayla. Oh Kayla. Mau bilang apa sama Kayla coba? Buat Kayla, aku cuman mau bilang apa yang kita bicarakan pas waktu di asrama. Harus ingat. Karena kan Antibiotik. yang itu paling penting. Pertama adalah juga antibiotik. sekolah ya tetap sekolah, karir ya tetap karir, dan juga pokoknya kedepannya kamu jadi orang yang lebih sukses lagi. Amin. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Makasih untuk bintang tamu hari ini Pak Dokter, makasih ya. Lisa dan suami terima kasih. Kak Cici. Sama Mami. Makasih. Ya. Baik, terima kasih makasih banyak. ya. Dan terakhir di pagi-pagi ambiari dia Cici Panamida.